Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu sejarah salat tarawih disyariatkan bagi umat ini. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW pertama kali di satu malam, Rasulullah SAW setelah salat Isya keluar untuk melaksanakan salat sunnah. Maka banyak para sahabat yang hadir di masjid tersebut mengikuti sholat bersama Rasulullah SAW, bermakmum kepada beliau. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW kembali melaksanakan sholat malam di masjid. Maka lebih banyak lagi jamaah yang datang berjamaah bersama Rasulullah SAW. Maka ketika di hari ketiga atau di hari keempatnya, para jamaah menanti kedatangan Rasulullah SAW. Mereka ingin sholat berjamaah di masjid, tetapi Rasulullah SAW tidak kunjung datang. Maka keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, ra'aitu ma sana'tum, falam ya'mnani minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Aku tahu yang kalian lakukan, jadi aku tahu bahwasanya kalian menungguku untuk sholat berjamaah bersamaku. Tetapi yang menghalangiku untuk keluar sholat bersama kalian adalah aku takut nanti sholat ini akan diwajibkan bagi kalian. Maka setelah itu para sahabat kaum muslimin di Madinah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan itu, sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Ada yang sholat sendirian di dalam masjid, ada yang sholat berjamaah bersama beberapa orang. Dan sampai Rasulullah SAW meninggal, keadaannya masih seperti itu sampai ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga seperti itu, sampai ketika datangnya masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau melihat orang-orang sholat berjamaah berkelompok-kelompok sendiri-sendiri, maka beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk mengimami mereka, menjadikan mereka satu jamaah. Kemudian mereka melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan seterusnya. Kembali ke pertanyaan tadi, berapa jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kala itu? Dalam sebuah hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang kaifa kanat salatu Rasulullah SAW fi Ramadan, bagaimanakah salatnya Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, salat malam beliau, salat tarawih beliau, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Jadi ketika beliau melaksanakan salat malam, maksimal beliau salat 11 rakaat. Maka dari hadis ini sebagian kaum muslimin, sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwasanya salat yang paling utama untuk salat jumlah rakaat salat tarawih adalah 11 rakaat karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tetapi dalam sebuah hadis, dalam beberapa riwayat, bukan cuma sebuah hadis, dalam beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika masa Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk salat di masjid itu, beliau memerintahkan, beliau melaksanakan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat. Dan hal itulah yang terus dilanjutkan oleh kaum muslimin setelah masa Umar bin Khattab dan seterusnya. Bahkan dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta juga, ketika masa Umar bin Abdul Aziz, beliau melaksanakan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Maka dari beberapa jumlah bilangan rakaat ini mana yang lebih utama? Kalau kita lihat, Rasulullah SAW memang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat. Tetapi kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan sholat atau memerintahkan untuk sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah sebanyak 23 rakaat? Karena kalau kita lihat bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, beliau tidak hanya melakukan sholat
dengan memperhatikan jumlahnya saja, tapi juga bagaimana kualitas sholat yang beliau lakukan. Bagaimana sholat beliau? Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kemudian Aisyah menambahkan yusalli rakaatain yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanyakan tentang bagaimana bagusnya beliau salat sebanyak 4 rakaat itu dan bagaimana panjangnya beliau melaksanakan salat 4 rakaat itu. Kemudian setelah itu yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Kemudian 4 rakaat lagi jangan kamu tanyakan. Jadi pokoknya salat beliau itu salat yang paling indah dan panjang. Jangan bertanya seberapa panjang salat beliau. Tsumma yusalli salasan. Kemudian beliau salat 3 rakaat yang jumlahnya totalnya menjadi 11 rakaat. Jadi beliau salat itu 11 rakaat, tetapi 11 rakaatnya itu salat yang panjang. Seberapa panjang salat beliau? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman bahwasanya suatu ketika Hudzaifah makmum bersama Rasulullah SAW ketika beliau sholat malam. Maka ketika beliau mulai sholat membaca surat, Hudzaifah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Maka dia pun kemudian berpikir Rasulullah SAW mungkin hanya akan membaca 100 ayat. Ternyata setelah selesai 100 ayat beliau melanjutkan. Maka Hudzaifah setelah itu berpikir mungkin beliau akan menyelesaikan surat Al-Baqarah kemudian ruku. Ternyata setelah selesai surat Al-Baqarah beliau melanjutkan dengan surat An-Nisa. Hudzaifah kembali berpikir mungkin hanya surat An-Nisa, Al-Baqarah dan An-Nisa kemudian ruku. Ternyata beliau melanjutkan sampai selesai surat Ali Imran. Jadi 3 surat dibaca oleh Rasulullah SAW dalam 1 rakaat. Kemudian rukuknya Hudzaifah menyebutkan bahwasanya rukuknya Rasulullah SAW itu hampir sama dengan durasi beliau membaca surat tadi, dengan durasi beliau berdiri. Kemudian i'tidal dan sujudnya juga seperti itu. Jadi salatnya Rasulullah SAW itu salat yang panjang dan bagus. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid, tarawih berjamaah di masjid, beliau melihat bahwasanya orang-orang itu tidak akan kuat untuk sholat seperti bagusnya sholat Rasulullah SAW. Jangankan mereka, jangankan kalangan tabi'in ataupun sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga diriwayatkan pernah sholat jamaah bersama Rasulullah SAW. Sholat malam, dan karena saking panjangnya surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ini, Ibnu Mas'ud sampai-sampai berkata, hamamtu bi amrisu, aku sampai-sampai punya niat buruk ketika bermakmum kepada Rasulullah SAW. Apa niat buruk itu? Hamamtu an ajlisa wa ada an Nabi SAW. Aku sampai-sampai kepikiran aku mau duduk saja dan meninggalkan Rasulullah SAW sholat sendirian. Jadi Rasulullah SAW memang sholat 11 rakaat, tetapi 11 rakaatnya Rasulullah SAW itu lebih panjang dibandingkan dengan mungkin 23 rakaat yang dilakukan oleh para sahabat kala itu. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah di masjid, beliau ingin sholatnya itu lama seperti Rasulullah SAW, tetapi beliau memperhatikan kondisi kaum muslimin yang tidak mungkin akan mampu untuk berdiri dalam waktu yang lama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dia memperbanyak jumlah rakaat dengan mengurangi durasi bacaan yang dibaca oleh imam ketika sholat tersebut. Jadi kesimpulannya, jumlah sholat malam, sholat tarawih itu tidak ada batasannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 11 rakaat itu karena beliau sholatnya panjang. Jadi 11 rakaat itu sudah sampai hampir menjelang sahur. Adapun sholat malam, dan ini termasuk juga sholat tarawih, kaidahnya adalah sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Seberapa banyak? Yang penting jumlahnya 2 rakaat dan tidak dibatasi. Batasannya sampai sebelum subuh, karena Rasulullah SAW menyebutkan fa idza khashiya ahadukumus subuh shalla raka'atan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau dia takut akan datang waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai penutup, sebagai sholat witir untuk menutup sholat yang sudah dia lakukan sebelumnya. Maka sholat ini, sholat tarawih, jumlahnya tidak dibatasi dengan jumlah bilangan. Kalau ingin sholat 11 rakaat maka bagus, sebagaimana mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ingin melaksanakan 23 rakaat juga baik, mengikuti apa yang diajarkan ataupun apa yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat. Saat itu tidak ada yang mengingkari ketika mereka diperintahkan untuk sholat sebanyak 23 rakaat di masjid. Dan apa yang dilakukan oleh Umar pun juga bukan berarti hal yang baru. Apa yang dilakukan oleh Umar dan para sahabat itu merupakan bagian dari sunnah, karena Rasulullah SAW menyebutkan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin setelahku. Maka silakan untuk sholat 11 rakaat. Lebih bagus lagi kalau sholat 11 rakaat dengan bacaan yang panjang-panjang, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak mampu, maka sholat dengan bacaan yang pendek-pendek sebanyak 23 rakaat. Tetapi pendek yang dimaksud, yang dilakukan pada zaman Umar bin Khattab itu juga tidak sependek yang dilakukan oleh umat Islam pada saat ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya mereka sholat 23 rakaat itu kanu yusalluna bil mi'in. Mereka membaca surat-surat yang jumlah ayatnya seratusan. Jadi bukan hanya membaca surat-surat pendek dari juz amma, tetapi juga tetap panjang, tapi tidak sepanjang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, membaca Al-Baqarah, kemudian 3 surat dalam 1 rakaat. Adapun kalau misalnya mau melaksanakan sholat tarawih hanya 2 rakaat, misalnya hanya mampunya 2 rakaat, tidak masalah, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat, 8 rakaat, karena sholat malam itu kaidahnya adalah dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, 2 rakaat. Itu untuk sholat tarawihnya. Sedangkan sholat witirnya dilakukan dengan jumlah yang ganjil. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi